Pembacaan Alkitab terambil dari Galatia 6 ayat 1-10. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya, dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikianlah firman Tuhan. Renungan hari ini diberi tema saling menanggung beban. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, yang terdapat dalam Galatia 6 ayat 2. Pada masa pandemi COVID-19, gereja-gereja membantu umat mempublikasikan usaha dagang mereka melalui berbagai jaringan media sosial. Gereja membantu agar bisnis sandang dan pangan milik umat mendapatkan pelanggan sebanyak mungkin. Itulah salah satu cara gereja menolong umat menghadapi kesulitan keuangan di masa pandemi. Paulus merindukan umat Kristen di Galatia agar hidup saling menolong. Dalam kehidupan sehari-hari, umat memiliki pergumulan dan perjuangan masing-masing. Pada suatu waktu mereka mampu menanggung beban hidup. Pada waktu yang lain mereka jatuh, tak berdaya dalam menanggung beban hidup. Oleh karena itu, nasihat Paulus sangat jelas, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Bagi Paulus, sikap saling menanggung beban ini merupakan pemenuhan hukum Kristus. Jadi, setiap murid Kristus seharusnya mempraktikkan ini sehingga pergumulan dan perjuangan hidup dapat dihadapi dalam semangat persekutuan cinta kasih. Selama masih punya waktu atau kesempatan dalam hidup ini, kita seharusnya tidak jemu-jemu berbuat baik kepada orang lain di sekitar kita. Perbuatan baik itu dapat kita wujudkan dengan memberi perhatian dan bantuan kepada mereka yang sedang dalam pergumulan dan persoalan hidup. Menyatakan perbuatan baik bagi sebanyak mungkin orang adalah wujud dari meneladani kasih yang diajarkan Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur dalam renungan yang boleh kami dengarkan. Engkau mengingatkan kami agar kami dapat saling menanggung beban dan bertolong-tolongan. Berilah kekuatan bagi kami
untuk juga memberi pertolongan kepada sesama kami. Saat ini kami berdoa untuk tiap keluarga. Engkau memberkati ayah, ibu, anak-anak, dan juga seluruh keluarga di dalam rumah tangga kami masing-masing. Berkati satu persatu, dan Engkau yang paling tahu pergumulan tiap keluarga. Biarlah dalam menghadapi semua pergumulan kami mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Kami boleh percaya bahwa semua pergumulan itu akan selesai pada waktunya, dan kami akan mendapat kelegaan karena kami bersandar pada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami dalam hari-hari kehidupan mereka di masa pandemi, terutama saat harus belajar secara online. Beri semangat dalam pembelajaran. Juga Engkau memberkati para guru agar dapat menyajikan kreativitas pembelajaran dengan baik. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang saat ini tengah bergumul dalam pekerjaan, yang mau memulai usaha baru, yang bergumul karena perekonomian mereka. Berkati mereka satu persatu Tuhan, supaya dalam pergumulan mereka boleh tetap terus percaya Tuhan memelihara kehidupan mereka. Kami berdoa untuk mereka yang sedang merancang pernikahan, mereka yang sedang mengupayakan keturunan, mereka yang punya pergumulan komunikasi antara anggota keluarga. Tuhan hadir juga bagi mereka. Kami teringat untuk mereka yang sedang sakit, siapapun dan dimanapun mereka, apapun penyakit mereka, apapun kondisi mereka. Tuhan hadir terus bagi mereka. Kami berdoa untuk Ibu Sandra yang masih terus bergumul dalam sakitnya pasca COVID. Kami berdoa untuk Ibu Foni dan juga Dela yang tengah isolasi mandiri. Kami berdoa juga untuk Bapak Edo Lekatompesi yang masih dirawat di rumah sakit. Tuhan yang menolong, memberkati, menaungi mereka satu persatu, menganugerahkan yang terbaik bagi mereka. Juga kami berdoa untuk mereka yang tengah berduka karena kehilangan orang yang mereka kasihi, terutama untuk Ibu Lena, wilayah 7 yang kemarin pemakaman dari Oma terkasih, Oma Eni, semua boleh berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan juga yang memberkati mereka, keluarga yang ditinggalkan, Tuhan yang terus menguatkan dan menghiburkan. Kami berdoa untuk para dokter, perawat, seluruh nakes. Tuhan menolong mereka dalam kerja pelayanan mereka sebagai nakes. Berikanlah kesehatan senantiasa. Kami berdoa untuk mereka yang tengah mengupayakan vaksinasi. Kamu memberkati supaya Indonesia segera terbebas dari pandemi ketika sudah banyak rakyat Indonesia yang mendapatkan vaksinasi. Inilah Tuhan, doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, saat ini kami berdoa untuk setiap orang yang Tuhan pilih sebagai pelayan di gerejamu. Berkati mereka dengan hikmat dan bijaksana yang daripadamu ya Bapa, agar mereka semakin setia dalam tugas pelayanannya dan dapat terus melayanimu dengan sukacita dan sepenuh hati. Kami memohon Engkau juga memberkati setiap program kerja gereja yang sudah dirancang. Kiranya dapat dilaksanakan dengan baik dan boleh memberikan dampak positif bagi umat-Mu maupun banyak orang. Bapa, kiranya melalui pelayanan yang dilakukan boleh menjadi persembahan yang harum bagi-Mu dan nama-Mu semakin ditinggikan. Bapa, inilah doa permohonan kami
yang kami naikkan karena percaya kami pada Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang baik, kami memohon doa untuk negara kami Indonesia, agar semakin kuat menghadapi situasi sulit saat ini. Mampukanlah pemerintah kami, yaitu pemimpin bangsa kami dan jajarannya, untuk memulihkan bangsa kami dari terpuruknya perekonomian saat ini. Juga menyelesaikan banyak masalah pada rakyat kami yang timbul di masa pandemi COVID-19 ini. Dan bantulah pemerintah kami menjaga keamanan negeri tercinta kami ini. Tuhan Yesus yang baik, persatukanlah kami sebagai rakyat, dan ingatkanlah kami satu persatu untuk menghindari perpecahan, agar kami menjadi bangsa yang bersatu, kuat dan sejahtera. Kaulah yang berkuasa atas kami, Tuhan Yesus. Amin.